Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV sekalian dan pendengar juga dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah di kesempatan kali ini bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, live interaktif ekonomi Islam bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kami di studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Masyaallah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa membersamai kita pada live interaktif kali ini Ustadz. Allah barik fiik. Baik pemirsa sekalian dan juga pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga tentunya mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Anda sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com ataupun melalui line telepon kami di 021 2123 2333 ataupun bisa juga melalui line telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang terhubung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian dan juga pendengar untuk bisa memanfaatkan peluang bersama kami di Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini, bisa melalui rekening aktif kami seperti yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda masing-masing di nomor 77718418842 Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa sekalian dan pendengar juga dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga mendengarkan jawaban dari Ustadz, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dari guru kita Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Ustadz mohon izin Ustadz nasihatnya. Melihat Ustadz kondisi saat ini Ustadz di Indonesia khususnya, per bulan Agustus kemarin di tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sudah mencapai 53,13% Ustadz. Dan angka ini juga mendekati rasio partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 82,41%. Bahkan di tahun 2024 ini Ustadz, jumlah serapan tenaga kerja persentasenya itu lebih besar dari perempuan Ustadz daripada kalangan laki-laki. Nah, dengan keadaan saat ini, bagaimana Ustadz dengan anjuran wanita itu harus di rumah, harus menghindari fitnah, kemudian mendidik anak-anaknya di rumah? Mohon nasihatnya Ustadz untuk para wanita pekerja atau wanita karir di zaman sekarang ini Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang perlu diperhatikan oleh kita para laki-laki bahwa kondisi seperti ini kondisi yang membahayakan sosial masyarakat. Artinya, bila pertumbuhan tenaga kerja wanita serapannya lebih tinggi daripada pria, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jumlah wanita memang lebih banyak porsinya, jumlahnya, persentasenya lebih tinggi. Kalau memang itu adalah angka dari jumlah porsi yang lebih tinggi, namun persentase dari 2 jenis laki-laki lebih banyak, insya Allah masih aman. Tapi yang dikhawatirkan adalah kondisi yang kedua, yaitu penyerapan tenaga kerja wanita lebih banyak. Ini dampaknya bukan sosial pendidikan rumah saja,
dampaknya kepada kejahatan kriminal. Otomatis laki-laki tidak terserap, sedangkan dia harus memberi nafkah untuk dirinya dan anak istrinya. Ya, kalau mereka beriman kepada Allah, mereka yakin bahwasanya rezekinya di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja. Mereka banyak yang bisa dilakukan. Mungkin wira swasta, MKM, apapun yang halal. Ya, paling rendah mereka jadi kuli. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Dan Anda tahu, ada jumlah pengangguran tinggi, itu tingkat kriminal tinggi. Ya, tingkat kriminal menjadi tinggi. Ya, orang dalam keadaan susah, dia hidup dan dia dapat himpitan untuk memenuhinya, yang kita katakan akan membawa kepada tindakan kriminal. Jadi itu dari masa dahulu. Di masa Amul Majah, di masa pemerintahan Khilafah Umar, itu Umar tidak memotong tangan para pencuri. Karena kondisinya ada syubhat. Sedangkan kaidahnya idra'ul hudud bisyubhat, di mana hudud penegakan hukum potong tangan di antaranya itu tidak bisa ditegakkan bila ada orang dalam keadaan lapar dan susah mendapatkan harta. Ya, mereka akan melakukan pencurian, pembunuhan tadi. Maka karena ada syubhat kelaparan itu, Khalifah Umar tidak memotong tangan mereka. Bukan Umar abai dengan syariat Allah, bukan. Tapi karena Umar tahu bahwa penerapan syariat ada pengecualiannya, apalagi ada dalil yang lain yang mengkhususkannya tadi. Ya. Dan bila kondisi ini yang terjadi di masyarakat, itu tentu pertanda. Rasulullah mengatakan di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya al-harju wal mautu. Banyak orang yang meninggal tanpa bisa dipertanyakan apa penyebabnya dan tanpa ada yang pertanggungjawaban. Ya. Kalau seperti itu, sudahlah. Ini efek daripada wanita yang penyerapannya lebih besar, lebih tinggi. Ya. Itu dampak kriminalnya. Dampak kepada rumah tangganya Anda bisa tahu lah. Bisa Anda perlu dibicarakan, semua kita tahu. Anak yang tidak dapat kasih sayang ibu tidak akan menjadi anak yang bahagia. Kemudian juga kalau perempuan yang bekerja, itu gajinya jauh lebih kecil daripada laki-laki. Ya, sehingga para perusahaan swasta tentu akan mengambil kebijakan itu. Itu mengambil perempuan sebagai pekerja karena gajinya murah. Ya. Maka rumah tangga rusak, ekonomi negara tidak terpenuhi, kriminal meningkat, anak-anak menjadi anak-anak tanpa pernah merasakan kebahagiaan memiliki ibu, karena ibunya disibukkan dengan mencari nafkah. Itu pada tataran tadi. Tapi dalam kondisi mendesak, suami sudah wafat atau acuh, abai, tidak mau berikan nafkah,
kemudian istri juga tidak ada yang menopang biaya hidupnya, mungkin dari keluarganya, dari mertuanya, atau dari orang tuanya, dan harus keluar ke rumah atau suaminya sudah wafat. Ya, ini pengecualian. Itu berbeda dengan yang kasus pertama tadi. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi pelajaran berharga Ustadz ya bagi para wanita yang mungkin sibuk mengejar ambisi pekerjaan Ustadz ya. Barakallahu fik. Mohon izin Ustadz, kita beralih ke penelpon pertama Ustadz. Kali ini penelpon pertama kita datang dari kota Sukabumi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ibu untuk Ustadz pertanyaannya. Ya, Ustaz mau bertanya untuk kupon undian yang didapat dari satu tempat penjualan roti, itu nanti akan diundi lagi. Undiannya itu umroh, Ustaz. Apakah boleh diambil kupon undian tersebut? Tapi tetap diundi lagi Ustaz khusus. Apakah boleh? Ya, harga roti, sebentar. Harga rotinya ketika ada program undian sama dengan sebelum ada program. Suaranya nggak kedengeran, Jun. Halo Ibu. Iya. Apakah harga rotinya sama dengan ketika ada undian dan ketika tidak ada undian begitu Ustaz ya? Iya. Kurang tahu Ustaz, kan ini titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Oh gitu. Ya, Tapi katanya nggak bisa ditukar dengan uang kuponnya. Kalau sama tidak ada masalah, boleh. Baik. Ini suaranya ada 2-3 gitu. Kalau harganya sama tidak mengapa Ibu ya? Bisa. Tidak apa-apa. Baik. Boleh nomor yang kedua boleh Ustaz? Satu lagi. Ya, silakan Ibu. Bagaimana hukumnya untuk waris yang belum dibagikan karena anak-anak masih kecil-kecil, Ustaz? Dan apakah harus disampaikan ketika anak tersebut sudah balik gitu? Karena uangnya katanya sementara itu dipakai untuk kebutuhan makan. Baik. Sudah Ibu? Sudah cukup. Baik, Ibu. Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Bisa dipahami Ustaz? Ya. Ya, untuk harta waris anak yatim, ya kalau ibunya tidak ada kemampuan untuk menafkahi anaknya, dan memang bukan menjadi kewajiban ibunya. Ya, ibunya bisa menyampaikan kepada paman dari anak yatim tadi, adik atau abang dari suaminya, atau dari ayah suaminya, kalau mereka memiliki kemampuan. Bila mereka tidak memiliki kemampuan, atau mereka pun tidak mau tahu, maka harta anak yatim tadi boleh dipakai untuk membiayai hidupnya. Nanti bila ada sisanya, itu diberikan kepada anak yatim itu ketika dia sudah balik. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Septini di Sukabumi Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari redaksi kami. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Safarina di Kota Bukit Tinggi Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ini termasuk harta syubhat Ustaz? Yaitu telah terjadi jual beli antara A dan B. Karena waktu itu sedang ramai pembeli, jadi akadnya selesai tanpa kami menghitung uang dan barang saat serah terima karena sudah saling percaya. Setelahnya, si B alias penjual itu menyuruh si C, mungkin pegawainya begitu Ustaz, untuk menghitung uang si A. Uang si A ini berarti uangnya pembeli. Ternyata karyawan tadi si C mengatakan bahwasannya uang tersebut ternyata berlebih Ustaz. Uang yang dibayarkan ternyata berlebih, tapi
si B, si penjualnya itu menyangkal bahwa uangnya lebih. Nah, seperti ini bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, tinggal dia si pembeli mengatakan kepada penjual, kalau terlebih halalkan ke saya, dan kalau pas alhamdulillah, kalau kurang saya halalkan juga. Selesai. Baik Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita tadi Ibu Safarina di Bukit Tinggi Ustaz. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Abu Taimiyah di Kota Palu. Pertanyaannya, apa hukum upah dari pengajar suatu ilmu yang mana ia ketika mendaftar untuk mempelajari ilmu tersebut, ia menggunakan uang haram untuk membeli buku bacaannya tadi Ustaz. Bahkan uang haram itu dipakai juga untuk bayar semester hingga lulusnya pun dengan uang yang haram. Maka apakah upahnya dari hasil mengerjakan ilmu itu akan terus menjadi haram begitu Ustaz? Pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Haramnya kenapa ya? Karena dia beli buku belajaran dan juga membayar pendidikannya ketika dia belum mengajar itu dari uang haram Ustaz. Apakah penghasilannya Ya, ketika haramnya dia... dari penghasilan mana? Oh baik Ustaz. Tidak dijelaskan Ustaz. Ya. Untuk skip. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Kita kembali ke penelpon kita Ustaz di sore hari ini. Ada Ibu Nahdiah di Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Di salah satu e-wallet aplikasi begitu Ustaz, di hari Sabtu dia mengadakan promo, aplikasi tersebut mengadakan promo pembelian beras itu dapat diskon gitu Ustaz. Apakah memanfaatkan promo tersebut sama dengan riba? Karena kita otomatis kan harus top up dulu, lalu transaksi, nanti diantar oleh ojek online tersebut. Itu aja Ustaz, jazakallah khairan. Hanya di aplikasi itu tidak bisa membayar pakai lain. Halo Ibu, masih terhubung? Halo, iya masih? Ya. Hanya dengan pembayaran, bisa hanya dengan punya aplikasi dia atau bayar pakai apa aja? Pembayarannya harus pakai aplikasi e-walletnya aplikasi tersebut. Tidak boleh, itu ada ribanya. Baik. Jelas Ibu ya? Harus ada sedikit saldo, misalkan tidak cukup saldo. Misalnya ada sisa sedikit gitu, bisa bayar sisanya itu, sisanya cash bisa Ustaz. Oh. Iya, walaupun Jelas, sedikit tetap tidak boleh, tak riba. Allah barik fiik. Baik Ibu, sudah jelas Ibu ya? Yang mendapat manfaat hanya para kreditur yang menempatkan dananya di e-wallet mereka. Baik. Cukup Ibu ya? Jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Nahdiah di Tangerang Ustaz ya. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz izin bertanya, apakah ada zakat dalam berdagang makanan matang? Jika ada, bagaimana cara menghitungnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ada cara menghitungnya adalah kalau sampai nisab ada uang, baik uang pribadi ataupun uang usaha tersebut. Anggap umpamanya Anda punya 100 juta. Kemudian Anda punya stok bahan pokok. Ada beras 300 kilo di gudang. Minyak ada 50 liter minyak goreng.
kemudian tepung ada 60 kilo, ya, seterusnya yang bahan baku yang akan diolah, yang bisa disimpan tahan lama. Daging beku ada umpamanya ya sekitar 300 kilo, ada ayam beku 500 kilo, dan seterusnya lah. Bila digabung itu sampai nisab, maka ada zakatnya. Dihitung juga barang yang sedang dijualkan di hari itu. Makanan yang sedang dijual di hari itu dihitung. Kalau bahan pokok tadi dihitung dengan harga bahan pokok. Kalau yang makanan jadinya dihitung sebagai HPP-nya saja, modalnya saja. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustadz ya. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk bisa terhubung bersama kami melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0821 706087 Ustadz. Kembali terhubung bersama kita sapa terlebih dahulu penelpon kita hari ini Ustadz. Dari Kota Medan, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk Ustadz pertanyaannya. Ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Ustadz. Iya, Pak. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau misalnya kita mau belanja order barang online, dikirim dulu uangnya baru dikirim barangnya. Apa hukumnya itu Ustadz? Tolong Ustadz. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi yang dibeli bukan emas dan perak atau uang dolar atau uang real, ringgit, adalah barang yang bukan komoditas ribawi, tidak disyaratkan tunai, tidak ditukar dengan rupiah, boleh bentuknya uang diserahkan di majelis akad, kemudian barang nanti diserah terimakan, mungkin hari ini, mungkin keesokan hari, mungkin 2 hari lagi. Wabillahi taufik Bapak. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita Bapak Ali tadi dari Kota Medan. Kembali kita sapa Ustadz penelpon kita yang berikutnya. Di sore hari ini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Umi Nisa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk satu pertanyaannya Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. masalah zakat mal Pak Ustadz. Ya, Kalau misalnya zakat mal itu dibagikan ininya, misalnya saya tuh misalnya mau zakat mal ya Pak Ustadz. Terus saya tuh uangnya dibelikan ke misalnya kue kaleng gitu. Terus dibagikannya itu kue kaleng aja. Jadi tapi uangnya itu dari zakat mal gitu Pak. Terus zakat Bu, mal itu zakatnya diberikannya uang. kepada siapa saja. Halo Ibu, sebentar bisa terhubung. Apakah ibu zakat ibu dan uang orang tua itu atau dapat, ibu adalah bisa tidak, atau misalnya punya. cucu, kebetulan saya punya cucu yatim, boleh tidak mendapatkan Ibu. zakat mal. Sebentar Ibu, masih terhubung Ibu ya. Assalamualaikum Nggak apa-apa, warahmatullahi Halo Ibu. Nggak apa-apa, Anda paham. Baik. Halo. Ya, saya jawab Ibu ya. Kalau Ibu adalah pengusaha kue kering, kue kaleng, ya, Kok nggak ketika kedengaran? saatnya membayarkan zakat, ya, uang cash flow terganggu, tidak ada. Karena hutang belum terbayarkan ke supplier bahan baku. Jatuh tempo zakat sudah masuk. Bolehkah kue kering dibayarkan zakat?
Dalam hal ini mayoritas para ulama membolehkan. Ya, dihitunglah ada berapa ratus kue kaleng, ya, dikeluarkan 1/40-nya kue kalengnya diberikan kepada fakir miskin. Adapun tadi cucu, ya, cucu masih furu' dari seseorang, ya, maka tidak boleh berzakat kepada dia. Yang boleh dia diberikan harta Anda yang bukan zakat. Ya, kalau harta ibu tidak juga cukup untuk diri ibu, apalagi kepada cucu, hak anak yatim tadi ada di harta kaum muslimin dalam bentuk zakat. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga bisa menjadi solusi Ustaz ya, atas penanya tadi Umi Nisa. Kita kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Bapak Muhammad Royi di Kota Bogor. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Saya diharapkan orang tua untuk masuk Bank Indonesia melalui jalur PCPM. PCPM ini semacam program rekrutmen Ustaz, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang nantinya jika keterima akan dijadikan semacam manajer seperti itu Ustaz. Nah kebetulan saya jurusan ilmu komputer atau programmer. Apa hukumnya ya Pak Ustadz di Bank Indonesia? Apakah boleh ya? Banyak pendapat yang berbeda. Ada yang bilang boleh karena BI Bank Indonesia tidak terhubung langsung dengan riba. Ada yang bilang boleh karena saya sebagai ATI, yaitu tidak berhubungan langsung dengan riba. Jadi bagaimana Ustadz cara menyikapinya? Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Wallahu a'lam. Menurut saya Bank Indonesia itu mengelola moneter. Di antara pengelolaan moneter dengan penentuan suku bunga. Suku bunga itu adalah riba. Jadi penentu bunga deposito Indonesia di bulan ini, tanggal ini, tahun ini, itu adalah Bank Indonesia. Sedangkan ini, bunga ini adalah riba. Dia menetapkan berapa riba yang harus dibayarkan. Maka berada di sana, walau sebagai IT, hukumnya tidak diredoi oleh Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat bisa menjawab pertanyaan tadi Ustaz ya, semoga dapat dipahami. Ustaz, kita beralih kembali ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Bapak Aan Andika di Lampung Ustaz. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan Ustaz, antara umroh atau menabung membeli tanah? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Kalau Anda sudah memiliki dana untuk pergi berangkat umroh dan sudah terpenuhi kewajiban kepada orang yang wajib Anda nafkahi selama nanti akan Anda tinggal, maka bagi Anda wajib berangkat umroh. Bukan mana yang lebih penting. Ya. Tapi kalau belum memiliki dana sebesar itu karena terpakai untuk biaya hidup kebutuhan pokok, maka Anda tidak wajib. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Aan di Lampung Ustaz. Kita beralih kembali ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Bapak Wahyu di Yogyakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf sebelumnya, ibu saya terlilit hutang dengan bank keliling dan warga di sekitar rumah yang dibebankan kepada saya dan juga adik laki-laki. Untuk pembayarannya sangat banyak dan juga sudah dilakukan pertemuan keluarga dengan saksi supaya tidak melakukan lagi. Tapi ternyata masih melakukan pinjaman tersebut Ustaz. Saya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi keadaan ini.
Saya dan adik laki-laki saya sudah berusaha untuk melunasi semuanya, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Barakallahu fikum. Anda sampaikan kepada seluruh tetangga, suratin, ya, atau tulis di WA, saya Fulan bin Fulan, anak dari ibu Fulan, Fulana. Bila ibu berhutang, saya tidak akan bertanggung jawab lagi, mulai dari tanggal sekarang. Maka, bila Anda yang berhutang, masing-masing langsung ke yang bersangkutan untuk penagihannya, karena saya tidak ada kemampuan membayar. Ya, bagi mereka berhutang, ya udah. Ketika mereka menagih ke Anda, tinggal Anda nyatakan. Saya kan sudah menyatakan tak akan bayar kalau tidak ada kemampuan. Ya, salah sendiri, kenapa Anda pinjamkan? Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi ya dari pertanyaan tadi Bapak Wahyu di kota Yogyakarta. Kita sapa kembali Ustadz, penelpon kita di sore hari ini. Ada Rafiki di Aceh, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan untuk pertanyaannya Bapak. Syukron Ustaz. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang arisan. Ya. Gimana Bapak? Jadi Ustaz, saya pernah mendengar katanya dalam arisan itu boleh adanya biaya admin. Yeah. Jadi siapa yang nerima arisan, maka nanti akan dipotong 200 atau 300 ribu, Ustaz. Jadi kalau dipotong gitu, lagi buat peserta. Masalahnya Ustaz, admin itu ikut juga dalam anggota, Ustaz. Kalau Pertanyaan admin ikut saya, anggota apakah tidak boleh, karena tergabung antara pinjam-minjamkan dengan ijarah. Dan Rasulullah SAW melarang penggabungan akad itu. Dia kalau mau jadi admin saja. Jadi Ustaz, apakah seluruh anggota akan mendapat dosa, Ustaz? Jadi saya akan ikut arisan itu, Ustaz, masalahnya. Iyalah. Pelaku riba tentu tidak sendirian. Baik, jelas Bapak ya? Oh, syukur Ustaz. Ya, Ustaz. Baik Bapak, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Dan jazakumullah khairan juga Ustadz atas jawabannya, semoga dapat dipahami ya oleh tadi penelpon kita. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini datang dari kota Lampung juga. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, apa hukum mendapatkan keuntungan dari YouTube Ustadz? Mohon pencerahannya, barakallahu fikum. Skema seperti apa ya dari YouTube dapat keuntungan? Mungkin AdSense Ustadz. AdSense maksudnya? Jadi biasanya ketika kita mengupload video di YouTube gitu Ustadz, kemudian baik Ustadz, tidak jelaskan Ustadz, tapi biasanya jika kita upload video seperti itu, kemudian kita aktifkan fitur monetasi, kemudian YouTube akan bisa menampilkan iklan di video tersebut Ustadz. Tapi di pertanyaan tidak dijelaskan memang. Hanya bertanya mengenai hukum mendapat keuntungan Ustadz, dari YouTube. Kalau seperti itu, dan dia tidak bisa menfilter mana iklan yang halal dan tidak, tentu dia ikut memfasilitasi mengembangkan sesuatu yang diharamkan. Maka Allah Ta'ala, tentu ini hukumnya tidak boleh. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak An tadi di kota Lampung. Kembali kita sapa Ustadz penelpon kita di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Tanya, apakah anak yang bekerja siang dan malam di YouTube, dia membuat film bola kaki,
halal hukumnya untuk dimakan hasil dari usahanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi Bapak? Jelas Ustaz, apa bisa diulangi? Sudah jelas. Tidak jelas. Apa hukumnya anak yang mendapatkan penghasilan bekerja buat konten buat bola, ya, mendapatkan hasil, hukumnya halal atau tidak? Nabi SAW menyatakan, la sabaqa illa fi khufin atau hafirin atau naslin. Tidak halal mendapatkan hadiah perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Maka hadiah perlombaan selain itu tidak dihalalkan. Maka bila permainan-permainan tersebut, ya, kalau konten itu adalah pertandingan-pertandingan yang sudah ada, ya, dan pertandingan itu merebutkan piala A, piala B, dan berbayar tentunya, ini tentu tidak boleh bila memperjualbelikan sesuatu yang Rasulullah tidak menghalalkannya. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas Dan jawabannya. uang hasilnya tentu tidak menjadi halal. Baik Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh Bapak ya, penanya kita. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada live interaktif kali ini Ustaz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas keluangan waktu antum dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami pada live interaktif kali ini. Kami doakan semoga Allah selalu berkahi waktu antum dan ilmu antum Ustaz, agar kelak bisa terus bersama kita dalam program live interaktif Fatwa TV ini Ustaz. Baik pemirsa sekalian dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada program live interaktif Ekonomi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan kami juga ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas partisipasi antum semuanya dalam aktif menyampaikan pertanyaan yang masuk melalui redaksi kami ataupun melalui line telepon kami tadi. Dan kami juga ingatkan jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Terakhir kami mewakili kru Fatwa TV yang bertugas pada live interaktif di sore hari ini pamit undur diri dari layar kaca dan ruang dengar Anda. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada live interaktif selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami